Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azaniyakumullah wa iyyakum. Kita insyaallah lanjutkan pelajaran kita di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kita masih di bab yang pertama, bab ikhlas wa ihdaru niyya fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al bariza wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amalan, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, keadaan-keadaan yang nampak ataupun tersembunyi. Kemudian kita pada pertemuan sebelumnya sampai di hadis yang pertama. Ya, hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kembali kepada apa yang dia niatkan. Nah, kita telah sebutkan beberapa faedah sebelumnya, yaitu yang pertama, la budda minan niyati fil a'mal. Bahwasanya harus ada niat dalam suatu amalan. Ya, gak mungkin seorang melakukan suatu amalan tanpa ada niat, karena niat adalah qasdul qalb, ya, keinginan, tujuan atau keinginan dari maksud dari hati. Kemudian kita juga telah sebutkan an-niyah mahalwa al-qalb duna lisan bittifaqi aimatil muslimin fi jamil ibadat. Bahwasanya niat itu mahalwa fil qalb, tempatnya di dalam hati bukan lisan, dengan kesepakatan para imam kaum muslimin fi jamil ibadat, di seluruh ibadah-ibadah. At-thaharah, bersuci, as-salat, salat, zakat, puasa, wal hajj, wal id, membebaskan budak, wal jihad, wa ghairu zalik. Kemudian kata saya, wa talafud biha bid'ah. Melafadzkannya adalah bid'ah. Apa arti bid'ah? Perkara baru dalam agama. Kalau Imam Asy-Syatibi mengatakan, jadi bid'ah ini secara bahasa sesuatu yang belum ada sebelumnya. Maka semua perkara dunia, baik mobil, HP, ya, barang-barang elektronik, ini semua dikatakan bid'ah, tapi secara bahasa. Yang dimaksud sini bid'ah yang sesat adalah dalam perkara agama. Makanya Imam Asy-Syatibi ketika berdefinisi bid'ah, kata beliau, al bid'atu tariqun fid dini mukhtara'atun. Cara dalam agama yang diada-adakan. Jadi ini yang dimaksud dengan bid'ah, perkara agama baru yang dibuat-buat, yang tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama juga sebagian menyebutkan bahwa bid'ah itu ada dua macam, bid'ah hakikiyah wal bid'ah idhofiyah. Kalau bid'ah hakikiyah jelas, yaitu ya bid'ah ajaran baru yang tidak ada ditunjukkan oleh dalil kitab, sunnah, hadis atau ijma. Banyak ya, contohnya seperti masalah dia sholat jadi 5 rakaat, ya, menghalalkan yang haram, ya. Bid'ah dalam masalah yang jelas, ya. Yang paling sering jadi perselisihan adalah bid'ah idhofiyah. Artinya di satu sisi ada dalilnya, di sisi lain dia tidak ada landasannya.
Contohnya yang sering terjadi seperti berzikir, zikir secara berjamaah. Di satu sisi zikir disyariatkan, tetapi dengan cara tertentu berkumpul di komando, ini dikatakan apa? Bid'ah. Di satu sisi asalnya disyariatkan, berzikir disyariatkan. Tapi cara berkumpul berjamaah di komando ini yang termasuk perkara baru. Membaca Quran disyariatkan. Tapi menghususkan pada malam tertentu, pada hari tertentu, ini yang dikatakan bid'ah. Asalnya disyariatkan tapi menghususkan pada waktu tertentu dengan cara tertentu, ini yang dikatakan bid'ah. Jadi bid'ah idhofiyah itu di sisi lain ada dalil, di sisi lain tidak ada dalilnya, syubhat. Makanya dalam hadis Ad-Darimi ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang yang sholat berjamaah, yang zikir berjamaah, itu kan pertama kali Abu Musa Al-Asy'ari melihat di Masjid Kufa ada sekelompok orang sholat berjamaah, berzikir berjamaah, di komando. Di tangan mereka ada khasa, yaitu batu kerikil. Sabbihumiyah, bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Halilumiyah, bertahlil 100 kali. La ilaha. Jadi semua berzikir dengan komando. Setelah disampaikan ke Abdullah bin Mas'ud, kemudian beliau mengatakan kepada mereka, celakalah kalian, wahai umat Muhammad. Para sahabat Nabi masih ada di antara kalian. Pakaian Rasul juga masih ada. Apakah kalian berada dalam petunjuk Nabi Muhammad atau kalian pembuka pintu kesesatan? Kata mereka satu niatnya. Ya Aba Abdurrahman ma aradna illa khair. Nah, ini lihat. Wahai Abu Abdurrahman, kami hanya berniat kebaikan. Niat gak cukup. Ya, niat gak cukup, harus ada mengikuti petunjuk Rasul. Ini yang dikatakan apa? Bid'ah idhofiyah. Di satu sisi disyariatkan, di sisi lain tidak. Nah, ini yang jadi perdebatan di ulama belakangan. Ya, makanya kalau seperti yang kita katakan seperti orang berkumpul, ya, sholat nisfu Sya'ban, sholat disyariatkan. Mengumpulkan pada malam tertentu dengan jumlah tertentu, ini yang dikatakan bid'ah. Berzikir, kalau menetapkan jumlah 1000, ya, tanpa ada dalil, ini namanya bid'ah idhofiyah. Asalnya zikir disyariatkan, menghususkan jumlah, waktu dan tempat tertentu dengan cara tertentu, ini yang dikatakan dengan istilah bid'ah. Ini yang sering terjadi perselisihan di antara para ulama belakangan. Ya, makanya ini yang dikatakan Syekh. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Makanya gak usah pakai usoli. Pendapat yang kuat tidak usah pakai usoli. Karena saya tadi mengatakan wat talafuz biha bid'ah. Melafatkannya adalah bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Gak ada hadis satupun yang menunjukkan bahwa Nabi pernah sebelum takbir sholat zuhur usolli farda zuhri arba rakaatin mustaqbila kiblah makmuman. Gak ada. Kalau orang yang paham bahasa Arab akan mudah, tapi akan sulit bagi orang yang belajar, yang baru belajar. Ya. Kalau kita yang paham bahasa Arab mudah. Misalnya niat berwudu, nawaitul lil wudu, nawaitul lirafil hadasil asghar. Mudah. Ya. Makanya yang benar niat itu tempatnya di dalam hati dan dia syarat sahnya ibadah. Ibadah tidak akan sah kecuali dengan niat. Maka niat itu ikhlas atau tidak tergantung kita lagi. Ya, ini faedahnya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, al-a'malu sholihatu binniyatis sholihah. Amal yang baik harus juga dengan niat yang baik. Wa niyatul hasana la taj'al munkara ma'rufan. Niat yang baik tidak bisa menjadikan perkara mungkar sebagai ma'ruf. Oh, saya mencuri untuk bantu orang. Enggak boleh. Ya, niat yang baik tidak bisa menjadikan kemaksiatan, kemungkaran menjadi baik. Wal bid'atu sunnah, menjadikan bid'ah sebagai sunnah. Ya, niat tidak bisa, ya. Kalau sudah dia bid'ah tidak bisa menjadi sunnah. Fakam min muridin lil khairi lam yablughu. Berapa banyak orang berniat kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Maka niat yang amal yang soleh harus dibarengi dengan niat yang soleh. Kemudian faedah berikutnya,
Al-ikhlasu lillah syartun fi qabul amal. Ini ikhlas karena Allah syarat diterima amalan. Fa innallaha la yakbalu minal amal illa akhlasahu waswabuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali ikhlas dan benar. Ya. Ammal akhlasahu fama kana lillah. Arti ikhlas apa? Kita sholat, kita puasa karena Allah, karena mengharapkan surga, mengharapkan pahala. Wa amma aswabuhu, adapun benar ala fama kana wifqus sunnah. Fama kana wifqus sunnah. Jika amalan itu cocok dengan sunnah. Ini Syekh menukil ucapan Fudail bin Iyad ya ketika menafsirkan ayat surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar dia menguji kalian ayyukum ahsan. Apa arti ahsan? Siapa di antara kalian ahsan? Yang paling baik. Allah nggak katakan aktsarukum, yang paling banyak. Makanya ibadah itu sedikit tapi berkualitas. Sedikit tapi berbobot. Bagaimana berkualitas? Kata beliau, ahsanukum ay akhlasuhu waswabu. Kata beliau, arti ahsan yang paling baik artinya ikhlas dan benar. Innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Amal itu kalau sudah ikhlas tapi tidak benar, lam yuqbal, tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, kalau amal itu sudah benar tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban. Sampai amal kita, salat kita, puasa kita ikhlas dan benar. Fal ikhlas idza kana lillah. Apa arti ikhlas? Karena Allah. Kita sholat, kita pakai jilbab, kita tutup aurat, kita puasa karena Allah. Bukan karena terpaksa, bukan karena segan, bukan karena takut. Ya. Wassawab, kata beliau, benar artinya idza kana ala sunnah. Apabila sesuai dengan petunjuk Rasul. Makanya sedikit, ikhwan. Bukan jumlahnya yang banyak. Sedikit tapi berkualitas. Sedikit tapi ada landasannya. Ya, maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Maka orang yang membuat bid'ah ini dia tidak meyakini Islam telah sempurna. Padahal dalam surat Al-Maidah ayat 3 apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Lihat Imam Malik, beliau mengatakan, "Wa man qala anna fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna rasul khana risalah." Siapa yang mengatakan dalam Islam ada bid'ah hasana, bid'ah yang dianggap baik, apa kata beliau? Faqad za'ama anna rasul khana risalah. Maka dia telah menuduh, telah menyangka Rasul berkhianat kepada tugas dari Allah, risalah Allah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena kata beliau, karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Islam telah sempurna. Kemudian kata beliau, faman lam yakun yauma idzin dina, fala yakunul yauma dina. Maka ketika zaman Nabi bukan bagian dari agama, maka pada hari ini juga bukan bagian dari agama. Beliau berkata sekitar abad 2 Hijriah, 1 Hijriah. Kita sudah abad 14. Kenapa? Menjaga kemurnian agama. Harus dijaga, ikhwan. Kalau tidak, semua orang bisa berbuat ajaran baru dengan mengatakan niat ini saya bermaksud berniat baik. Ya. Kemudian jemaah, di antara faedah dari hadis ini yaitu an-niyah tuhawil mubaha ilal ibadah. Niat itu bisa merubah perkara mubah jadi ibadah. Apa arti mubah? Dikerjakan tidak berdosa, dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu mubah.
Tapi dengan niat, perbuatan-perbuatan yang asalnya mubah bisa menjadi ibadah. Contohnya, kita makan. Makannya asalnya mubah hukumnya. Zat ya. Tapi kalau antum makan dengan hayatu syar'iyyati wa niyatu soleha, makan dengan cara yang disyariatkan, niat dan niat yang soleh, kita makan baca bismillah. Pakai tangan kanan. Ya. Kemudian makan yang dekat. Ya. Kemudian apa lagi? Kita berniat dalam hati bisa kuat beribadah kepada Allah. Kita makan untuk kuat ibadah. Maka kita mendapatkan kekuatan tubuh dan mendapatkan pahala. Ini perkara mubah. Seorang tidur. Tidur bukan ibadah. Ya. Ada hadis naum soim ibadah. Tidur orang berpuasa ibadah. Ini hadis riwayat Muslim minal muslimin. Riwayat orang Islam. Hadis palsu namanya. Jadi tidur asalnya bukan ibadah, ya. Tidur hukumnya mubah. Kapan menjadi ibadah? Kalau dengan cara yang syar'i dan niat yang baik. Kita tidur, sebelum tidur berwudu. Ya. Kemudian tidur dengan cara sunnah Rasul di sebelah kanan. Kemudian berniat supaya kuat beribadah malam hari. Kuat untuk sholat malam. Maka dia berubah dari perkara mubah menjadi ibadah. Nah ini, ya. Maka Nabi pernah mengatakan wa fi buddi ahadikum ajrun sadaqah. Dalam berhubungan suami istri itu ada ibadah, ada pahala. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakun lahu fi ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami datang syahwatnya bisa pahala? Ya kata Nabi, iya. Kalau kalian meletakkan tempat yang haram akan menjadi dosa. Begitulah jika kalian meletakkan pada tempat yang halal akan menjadi pahala. Maka perkara mubah ya bisa berubah menjadi ibadah dengan niat dan cara yang syar'i. Seorang makan, minum, seorang menikah dengan niat supaya menjaga kehormatan. Tidak jatuh dalam perbuatan zina. Maka pernikahannya bisa menjadikan ibadah. Ya ini perkara mubah yang bisa berubah menjadi ibadah dengan niat yang soleh dengan cara yang syar'i. Ya, tapi ini faedah dari hadis. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini yaitu al-hijrah fil lugha at-tark. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Wa fi syar'i kata saya tarku ma nahallahu an. Secara syariat hijrah artinya meninggalkan segala yang Allah larang. Kemudian kata saya waqal fil Islam ala wajhain. Telah terjadi dalam Islam, sejarah Islam, hijrah itu ada dua. Al-awwal intiqalu min daril khaufi ila daril amn. Berpindah dari negeri yang rasa takut di dalamnya tidak aman kepada negeri yang aman, seperti para sahabat hijrah dari Madinah Mekah ke Habasyah. Karena ketika itu di Mekah mereka ditindas. Ya, disiksa. Rasul perintahkan mereka hijrah ke negeri Habasyah, yaitu di Ethiopia, di Afrika. Ya. Inilah hijrah pertama kali. Atau kemudian hijrah kedua dari kota dari hijrah ke Madinah, ya pertama kali. Kemudian kedua kata saya intiqalu min daril kufri ila daril Islam. Arti hijrah yang kedua yang terjadi itu berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Setelah Rasul menetap di kota Madinah ketika itu. Ya, maka orang Muslim yang hidup di negeri kafir, ya, dia tidak bisa menampakkan syariat Islam, ya, tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, maka dia diwajibkan hijrah. Ya. Kalau dia bisa menampakkan syiar Islam, maka tidak diwajibkan. Ya. Maka hijrah, kata Syekh Shalih Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, al-hijrah tanqasimu ila salasa. Hijrah itu terbagi menjadi 3 macam. Kata beliau yang pertama hijratul amal, yang kedua hijratul amil, yang ketiga hijratul makan. Hijrah ada 3 macam kata beliau. Yang pertama hijratul amal. Hijrah amal yaitu meninggalkan segala larangan Allah. Ya, seorang seperti kata Nabi al-muslimu
man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Wal muhajir man hajara manaha anhu. Kata Nabi, orang Islam adalah seorang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Itu orang muslim kata Rasul. Orang muslim itu seorang muslim, orang Islam yang lain bisa selamat dari lisan dan tangannya. Lisannya suka mencela, suka menggibah. Ini bukan orang muslim hakikatnya. Kemudian kata Nabi, wal muhajir, dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, itu hijrah secara hijratul amal, meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Yang kedua, hijratul makan, yaitu berpindah tempat. Artinya dia hijrah dari tempat yang kasura fihal ma'asi, tempat banyak kemaksiatan dalamnya, kepada tempat yang aman. Atau berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, jika dia tidak bisa menjaga agamanya. Maka seorang jika di tempatnya banyak kemaksiatan, ya, dan dia tidak bisa mengingkarinya, ya, dia harus hijrah, pindah. Ya, karena berkumpul di tempat yang ada kezoliman, bergabung dengan orang berbuat zalim, kemudian kita diam, kalau turun azab akan merata. Ya, azab turun akan merata, tidak pandang orang soleh ataupun orang yang baik, orang yang buruk. Nanti datang hadis kedua menjelaskannya. Ya, yang ketiga, hijratul amil, meninggalkan pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. Ya, kita boleh meninggalkan, tidak bergaul dengan seorang yang sering berterang-terangan dan berbuat dosa, tidak malu. Berbuat dosa malah bangga dia. Maka orang harus tinggalkan. Ya. Buat dosa bangga. Tidak ada rasa malu lagi. Maka hijratul amil, orang harus dihijrah, ditinggalkan. Tidak usah bergaul dengan dia. Ya, kalau hajarnya lebih mendatangkan maslahat, maka lebih baik ditinggalkan. Ya, ini hijrah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada waktu ya. Berapa jam lagi? Hah? Berapa menit lagi, Pak? Oh, masih bisa. Baik, kita masuk hadis yang kedua. An Ummil Mukminin, Ummi Abdillah Aisyah. Dari Ummil Mukminin. Berarti ini gelar kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummi Abdillah. Ini namanya kunya. Ummu Abdillah ini kunya kepada Aisyah, istri Nabi, ya. Padahal dia belum punya anak, ya. Tapi boleh kita memanggil orang yang belum punya anak dengan abu atau ummu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu Zaisunil Ka'bata. Akan datang suatu pasukan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ard, maka apabila mereka berada di tanah lapang, ya, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, kemudian mereka semua ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan ke dalam bumi dari awal sampai akhir. Pasukan itu dari awal sampai akhir semua ditenggelamkan ke dalam bumi, ditelan bumi. Qalat, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim? Ya Rasulullah, bagaimana bisa ditenggelamkan dari awal sampai akhirnya? Wa fihim aswaquhum, di antara mereka ada orang pasar, pedagang. Wa man laisa minhum, dan orang yang bukan selain mereka. Ya. Qala, kata Nabi, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, summa yub'atsuna ala niyatihim. Mereka ditenggelamkan ke dalam bumi dari awal sampai akhir mereka, summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ini kenapa? Karena mereka juga berada di tempat orang berbuat zalim. Sehingga mereka azab itu merata, tidak memandang orang berbuat kezaliman atau tidak. Ya, ini termasuk tadi saya katakan tadi faedah, makanya kita harus menjauhi tempat-tempat kezaliman.
yang kita tidak bisa mengingkari kemungkaran di dalamnya. Karena apa? Kalau azab turun akan merata. Akan tapi Allah akan membangkitkan seorang sesuai dengan niatnya. Dia bukan pelaku kezaliman. Baik. Faedah dari hadis, kata Syekh, al-faidatul ula at-taba'ud ani ahli zulmi wa tahdir min mujalasatihim wa mujalasatul bughat wa nahwihim minal mubtilin li alla yanlu ma yu'aqibuna bihi. Kata Syekh, menjauhi orang yang suka berbuat kezaliman dan memperingatkan dari majlis mereka, majlis orang-orang yang berbuat melampaui batas dan sejenisnya, agar dia tidak mendapatkan hukuman seperti mereka. Nah, makanya kita tadi, ya, kalau tempat yang saya bilang tadi ada kezaliman, kemaksiatan, kemudian kita tidak bisa mengingkari, maka kita menjauh, jangan ikut bersama mereka. Tempat perjudian, tempat apa tuh, kemaksiatan. Kalau kita masuk dan kita bergaul, kalau turun azab, merata. Tidak pandang orang soleh dan orang toleh, yang baik ataupun yang buruk, akan kena azab dan merata. Kemudian faedah dari hadis ini, annal a'mal tu'tabaru biniyatil amil. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat orang yang beramal. Ini juga penjelasan kelanjutan dari hadis pertama, ya, bahwasanya amal itu tergantung dengan niat. Apa yang kita niatkan, apa itu yang akan kita dapat. Ya, kalau kita niat bukan kezaliman, orang tadi kan di sana ada orang yang berperang yang memerangi Ka'bah, ada orang yang lewat, ada orang yang berdagang, tapi mereka semua diazab sama. Tapi yang Allah nanti bangkitkan sesuai dengan niat mereka. Makanya niat sangat penting, ya. Niat itu bisa merubah amal kecil menjadi besar pahalanya. Sebaliknya, amal yang besar bisa menjadi tidak bernilai bahkan berdosa karena niat. Seorang bersedekah, kan pernah Nabi sebutkan 3 orang yang beramal soleh, semua dimasukkan ke neraka. Yang pertama, orang baca Quran dan berilmu. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang bersedekah dermawan. Ketiga-tiganya dimasukkan neraka. Padahal dia baca Quran, dia belajar agama. Padahal dia berjihad di jalan berjihad. Padahal dia bersedekah. Tapi semua masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya. Ketika dikatakan, untuk apa kamu belajar agama, untuk apa kamu baca Quran? Kata dia, ta'allamtu ilma fika wa qara'tul Qur'ana fika. Saya belajar ilmu agama karenaku dan saya baca Quran karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Dusta. Kamu baca Quran supaya dikatakan kamu qori. Kamu belajar agama supaya dikatakan kamu alim. Dan kamu telah mendapatkan itu. Kemudian Allah perintahkan malaikat, seret wajahnya, dilemparkan ke neraka. Orang belajar agama masuk neraka, orang baca Quran masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya rusak. Yang kedua, orang yang berjihad dihadapkan sama Allah. Untuk apa kamu berjihad? Kata dia, ya Allah, saya berjihad karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu berjihad supaya dikatakan kamu pemberani, pahlawan. Dan kamu telah mendapatkan itu. Kemudian Allah perintahkan malaikat seret wajahnya, dilemparkan ke neraka. Berjihad masuk neraka. Yang ketiga apa? Jawad, orang yang dermawan. Dihadapkan pada Allah. Untuk apa kamu berinfak? Menginfakkan harta kamu? Kata dia, saya menginfakkan harta saya karenamu ya Allah. Kata dusta. Kamu berinfak supaya dikatakan dermawan. Dan kamu telah mendapatkan itu. Kemudian Allah perintahkan malaikat menyeret wajahnya, dilemparkan ke neraka. Maka penting ikhwan. Niat itu akan dianggap ini tergantung dengan amalan kita. Makanya pentingnya niat ini sehingga Yahya bin Abi Katsir mengatakan apa? Ta'allamu niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajarilah niat karena dia lebih penting daripada amalan. Dia barometer amalan hati, diterima atau tidak amalan kita. Berpahala atau berdosa. Ya. Kadang seorang berniat jadi syirik dia. Beramal jadi syirik. Dia sholat menjadi dosanya syirik. Ria. Karena dia niatnya supaya ingin dipuji. Dia baca Quran. Menjadi syirik. Karena dia berniat baca Quran supaya dipuji manusia. Bukan berpahala tapi menjadi dosa. Makanya hati-hati. Kita sering berbikin niat.
niat itu berubah-ubah. Ya. Hendaknya niat kita hanya karena kita sholat. Makanya diantara ikhwan, diantara amalan yang bisa mendatangkan kita keikhlasan, sering perbanyak sholat sunnah di rumah yang tidak dilihat oleh manusia. Ini bisa menguatkan, mendatangkan keikhlasan kita. Kenapa kita sholat? Hanya Allah yang lihat. Makanya itu disunahkan sholat sunnah di rumah. Supaya apa? Untuk menguatkan ikhlas kita. Ya, makanya diantara petunjuk Nabi sholat sunnah di rumah. Ya. Taib. Ini kata saya tadi al-amal tu'tabaru biniyatil amil. Amal tergantung dengan niat orang yang beramal. Yang terakhir, ya kita tutup dengan ini ikhbaru Rasul bil mughayyibat. Ya, pengkhabaran Rasul tentang perkara gaib. Ya, kita wajib mengimani. Rasul mengatakan akan datang ya pasukan yang memerangi Ka'bah. Dan Allah tenggelamkan mereka dari awal sampai ini perkara gaib. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tugas kita apa? Mengimani dan membenarkannya. Karena Nabi tidak berkata tentang perkara gaib kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap karena hawa nafsu, akan tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian kata Syekh wahyal minal masail iman allati yajibu itiqadu biha. Dan ini termasuk perkara keimanan yang wajib kita meyakininya. Bahwa apa yang dikabarkan Rasul pasti terjadi. Ya. Termasuk juga perkara tentang tanda-tanda kiamat besar. Akan keluar 10 tanda kiamat besar. Yang pertama, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ya, Rasul kabarkan dalam hadis. Ya. Turun Nabi Isa, kemudian nanti keluar Ya'juj dan Ma'juj, keluar binatang melata di muka bumi. Ini tanda-tanda kiamat besar yang belum terjadi dan kita yakin akan terjadi karena Nabi mengabarkan kepada kita. Ya, ini perkara gaib yang wajib kita mengimani dan meyakininya. Karena Nabi tidak berucap kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan ya. Tafi ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.